Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang, Bapak atau Ibu asesor PDD UKTPT yang saya hormati. Saya Dr. Muhammad Al-Fatih MPDI. Saya adalah dosen program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dokumen dan rekaman proses pembelajaran saya untuk mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam. Mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam bernilai 2 SKS di semester 4. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan konsep, prinsip, dan keterampilan praktik supervisi akademik maupun manajerial berbasis nilai-nilai Islam dan kepesantrenan. Pembelajaran diselaraskan dengan CPL Prodi, di antaranya penguasaan teori kepemimpinan Islami dan keterperdayaan berpikir krisis sistematis. Kami menggunakan referensi utama dan mutakhir seperti karya Glickman, Zapeda, Bas, serta pemikiran Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam proses pembelajaran, interaction-nya, saya menerapkan pendekatan berbasis masalah atau program based learning dan case method. Pembelajaran dikemas secara interaktif dengan memanfaatkan teknologi digital seperti Mentimeter untuk persepsi atau tes diagnostik secara real time, serta ruang diskusi analitik atas studi kasus nyata di lembaga pendidikan Islam. Sistem penilaian atau asesmen dirancang secara transparan berbasis kaidah rubrik penilaian kinerja, partisipasi, dan tugas reflektif yang dapat diakses mahasiswa melalui LMS kampus Universitas Hasyim Asy'ari. Video yang akan Bapak Ibu saksikan berikut ini merupakan rekaman perkuliahan pertemuan pertama dengan topik konsep dasar, tujuan, dan fungsi supervisi pendidikan Islam. Selamat menyaksikan video rekaman proses pembelajaran ini, semoga memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, marilah kita baca Suratul Fatihah terlebih dahulu, agar apa yang akan kita lakukan hari ini, akan kita pelajari hari ini, mendapatkan berkah manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita khususkan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai panutan kita juga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik teman-teman, hari ini kita akan kembali memasuki sebuah mata kuliah baru, karena ini pertemuan pertama ya, yaitu mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam atau kita singkat menjadi SPI. Mata kuliah ini memiliki banyak sekali pertemuan yang akan kita laksanakan dalam 16 pertemuan ke depan, dan pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar, tujuan, dan fungsi supervisi pendidikan Islam. Ini adalah pertemuan pertama yang akan kita lakukan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita lakukan pretest terlebih dahulu ya. Silakan buka handphonenya. Saya ingin kamu nyekan di Mentimeter ini. Silakan di-scan. Pertanyaannya adalah, menurut kamu, apa esensi yang paling utama dari kegiatan supervisi pendidikan di madrasah atau sekolah? Sudah bisa? Apa esensi utamanya? Nah, silakan dijawab. Oke, 1, sudah ada yang respon, 5, oke. Oke, memilih nomor B, yaitu yang pertama, pilihan pertama, mencari kesalahan dan kekurangan cara mengajar guru. Itu jika menurut kamu. Yang kedua, B, memberikan kebimbingan dan bantuan potensial demi pertumbuhan mutu guru. C, menilai kelayakan berkas administrasi guru. Nah, menurutmu yang mana nih? Menurut kamu ya, esensi utama dari kegiatan supervisi pendidikan di madrasah atau sekolah itu apa? Silakan. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 8 respon, 4, 5. Oke, terima kasih ya. Oh, masih ada yang mau respon? Masih ada. Oke, 13 respon. Oke. Satu orang menjawab A, mencari kesalahan dan kekurangan cara mengajar guru. B,
memberikan bimbingan dan bantuan profesional pertumbuhan mutu guru. Ini yang paling banyak. 10 teman-teman, ini 10 mahasiswa menjawab B. Yang C itu menilai kelayakan berkas administrasi guru. Oke. Jawaban yang benar adalah B. B jawabannya adalah memberikan bimbingan dan bantuan profesional demi membantu permasalahan-permasalahan dialami oleh guru. Nah, terima kasih atas jawabannya ya teman-teman. Nah, nanti jawaban ini akan kita hubungkan dengan presentasi yang akan saya lakukan. Kemudian sebelum masuk lagi, silahkan di-scan di Mentimeter lagi, pakai handphone kalian, JDS, oke. Tuliskan satu kata yang pertama kali kamu terlintas di benak Anda ketika mendengar kata supervisi. Oke. Boleh dipakai Google Lens saja, yang paling gampang pakai Google Lens. Google Lens, di-scan gitu. Oke. Kepala sekolah mengawasi, pengawasan. Ada lagi, monggo ayo. Kepala sekolah mengawasi, pengawasan, memeriksa, ada yang jawab memeriksa. Oke, terima kasih. 10 orang nih, menilai ya. Oke, ada yang menilai, mengawasi, kepala sekolah, memeriksa, menilai. 13 respon. Ada yang nambah? Oke, menilai, nambah, tambah besar ini. Berarti nilainya banyak yang milih menilai. Oke, baik. Memeriksa, siap. Nah, supervisi itu sebenarnya sangat berhubungan dengan semua hal ini ya. Kepala sekolah memeriksa, menjaga, oke, boleh, menilai, mengawasi, dan pengawasan. Yang mana yang benar akan kita bahas setelah ini ya. Nah, reorientasi paradigma supervisi. Ini kita masuk ke materi bahwa sebenarnya tadi di Mentimeter saya telah bertanya mengenai apa yang menurutmu kata yang terlintas pertama kali ketika mendengar kata supervisi dan aspek apa yang paling utama dalam kegiatan supervisi. Betul, jawabannya yang B tadi adalah bagaimana membina. Karena supervisi itu sekarang telah mengalami metamorfosa. Dari dulunya supervisi itu dianggap sebagai sebuah pengawasan, dianggap sebagai sebuah pencari-cari masalah. Itu sekarang berubah menjadi supervisi modern yang lebih kepada bagaimana peningkatan SDM. Kita lihat ya, dari slideshow yang saya tunjukkan, reorientasi paradigma supervisi itu ada aspek fokus. Fokusnya di mana? Kalau dulu fokusnya itu ada mencari kesalahan atau kelemahan. Kalau bahasa Arab itu tajasus, golek-golek salah. Kalau orangnya namanya jasus. Nah, jasus itu kalau di pondok biasanya ada bahasa adalah mata-mata, orang yang mencari-cari masalah dari temennya. Sama, fokus dari supervisi secara konvensional adalah mencari-cari kesalahan. Nah, supervisi saat ini tidak mencari kesalahan, namun bagaimana menumbuhkan dan memperbaiki mutu. Fokusnya di situ. Nggak boleh nyari-nyari kesalahan, nggak boleh nyari-nyari kekurangan. Namun sekarang itu harus ta'awun. Ta'awun ini adalah sebagaimana yang diarahkan oleh Khatul Syekh Hasyim Asy'ari bahwa dalam pembelajaran dalam kitab Madhabul Alim wal Muta'alim ada materi tentang bagaimana sikap seorang guru terhadap murid dan juga sikap seorang murid terhadap guru. Salah satunya adalah ta'awun. Ta'awun itu apa? Yaitu memberikan pendekatan secara personal untuk meningkatkan mutu. Nah, kalau aspek selanjutnya, secara pendekatannya, zaman dulu, supervisi konvensional itu selalu otoriter dari satu arah. Jadi guru, bagaimana kepala sekolah itu memberikan, menurutnya kepala sekolah itu yang bagus gimana, itu harus diterapkan oleh guru. Padahal kan kadang belum tentu benar ya. Kondisi kepala sekolah itu memberikan arahan kepada guru, belum tentu betul. Karena ya banyak pengaruh, contoh kepala sekolah yang mungkin kurang tepat kuliahnya atau jurusannya, sehingga ketika dia menjadi kepala sekolah kurang bagus juga secara manajerial. Banyak alasan, juga termasuk juga kemahiran kepala sekolah dalam memimpin itu juga mempengaruhi. Nah, selanjutnya supervisi saat ini itu bagaimana? Kalau dulu itu satu arah, kepala sekolah kepada guru, kepala sekolah meminta kepada guru, otoriter, kepala sekolah harus memberikan arahan. Tapi sekarang itu harus apa? Dialogis, kemitraan. Bagaimana itu? Kepala sekolah yang kemudian datang
ke guru, itu kemudian ngajak ngobrol, kemudian ngajak berdiskusi, ada permasalahan apa, kenapa kok begini, menurut ibu bagaimana, menurut bapak bagaimana. Kalau kamu nanti terjun di lembaga pendidikan udah mulai kerja, itu kamu nanti akan merasakan bagaimana kepala sekolah yang dalam tanda kutip kurang cakap atau kurang baik, masih menggunakan konvensional, tapi ada juga kepala sekolah yang sudah sangat modern. Bagaimana kemudian dia mengajak kamu ngobrol, dimulai dari kata, gimana Bu, ada masalah? Pak, kemarin siswanya udah banyak yang paham mengenai mata pelajarannya belum? Itu yang kemudian dilakukan. Itu perbedaan pendekatan inspeksi konvensional dengan yang sekarang ini yang harus dilakukan, yaitu kemitraan atau dialogis. Nah, hasilnya kalau supervisi konvensional atau masa lalu yang sudah usang harus ditinggalkan adalah hasilnya itu adalah beban bagi guru. Biasanya guru takut, administrasi harus ngisi bla bla bla. Kemudian supervisi saat ini itu berubah menjadi bagaimana pengembangan kompetensi guru itu berkelanjutan. Jadi nggak boleh kepala sekolah kemudian memberikan arahan-arahan yang sifatnya itu hanya administratif. Sekarang harus, Ibu silakan ikut pelatihan. Sekolah kita mengadakan pelatihan, misalkan pelatihan metode Qurani atau pelatihan memberikan baca Quran, baca kitab. Itu sebagai bagian dari pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Begitu ya, jadi paradigmanya sudah berubah, nggak boleh sekarang itu kepala sekolah menjadi satu-satunya barometer. Harus ada feedback dari bawah ke atas ke bawah. Nah, kalau kita bedah lebih dalam lagi, teman-teman ya, perbedaan dari kedua jenis supervisi ini dampaknya akan terasa banget loh di kondisi psikologis dan efikasi dari guru. Nah, efikasi itu apa? Efikasi itu adalah kepercayaan diri guru, di mana supervisi yang konvensional ini sifatnya sangat inspektif. Jadi kayak guru itu diberi arahan itu hanya satu arah dari kepala sekolah ke guru. Kemudian guru itu akhirnya merasa cemas, guru itu akhirnya merasa tertekan, dan merasa serba salah. Ini hasil dari riset-riset kekinian terkait supervisi konvensional. Akhirnya muncul deh sebuah drama yang sering banget kita temui di lapangan. Dramanya apa? Gini, guru tuh ngajar cuman buat memenuhi kewajibannya. Guru juga sering bikin acting di kelas, jadi kayak pas dinilai RPP-nya gitu, guru tuh sering bikin drama yang dibuat tuh agar kelihatan bagus banget, tapi cuma dipakai pas kepala sekolah tuh ada atau datang. Nah, begitu penilaiannya keluar dari kelas atau kepala sekolah itu keluar dari kelas, cara ngajarnya itu balik ke kaku lagi, itu masalah tuh. Nah, efek dominonya apa? Di sini rasa percaya diri atau self-efficacy dari guru dalam mengajar itu merasa tajam. Dan kalau gurunya sendiri udah nggak pede dan ngerasa tertekan, ya udah kinerja sama kualitasnya buruk. Nah, kualitas pembelajaran di kelas ini otomatis juga akhirnya menurun. Beda ceritanya kalau yang dipakai ini adalah supervisi yang modern. Supervisor hadir bukannya sebagai bos yang kemudian menakuti kepada guru, tapi sebagai teman diskusi yang dirasa sebagai seorang coach yang memberikan arahan lewat dialog terbuka. Kemudian guru juga diajak untuk bagaimana merasa didengar oleh seorang supervisor. Guru juga dihargai, guru juga dibantu untuk mencarikan solusi atas masalah yang ada di kelasnya. Setelah diskusi bersama, efikasi guru ini ternyata melalui sebuah metode supervisi yang modern itu lebih meningkat. Kepercayaan dirinya itu langsung naik. Gurunya itu karena gurunya ngerasa nyaman, percaya diri. Kemudian juga guru itu menjadi sangat meningkat level kinerjanya, yang secara otomatis hasil pembelajaran yang ada di kelas juga meningkat, begitu. Nah, menariknya, fenomena ini pas banget dengan kondisi pendidikan Islam saat ini, seperti di madrasah atau pesantren modern. Hasil riset dan jurnal-jurnal manajemen pendidikan Islam itu rata-rata menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini sedang gencar untuk bertransformasi.
lembaga-lembaga ini sedang sangat ingin untuk merubah bagaimana guru itu dapat mempertahankan nilai-nilai keislaman dan tradisi seperti ketakziman, seperti ke apa jenis yang ada di dalam kitab Hadits Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, seperti menjadi contoh. Itu yang sekarang lagi naik banget dilakukan oleh lembaga-lembaga pesantren yang ada di Indonesia. Tapi di sisi lain, mereka juga masih dikejar oleh tuntutan-tuntutan digitalisasi seperti kurikulum merdeka sampai dengan urusan akreditasi lembaga. Ini yang mereka kemudian masih harus disinkronkan. Nah, pada masa transisi inilah, kalau supervisinya masih pakai cara yang lama, yaitu cara yang kaku, guru-guru madrasah ini akan sangat rawan terkena burnout atau stres, terkena kepanikan yang ada dalam otaknya, ketakutan begitu. Sehingga riset membuktikan bahwa pendekatan supervisi yang berbasis coaching atau humanis yang lebih efektif di lembaga pendidikan Islam karena ini mampu untuk menyatukan budaya untuk menghormati atau taklim dengan tuntutan profesionalisme modern. Gurunya tetap ikhlas, tapi juga makin percaya diri untuk terus berinovasi. Ini yang harus kita garis bawahi. Nah, prinsip supervisi pendidikan Islam itu memiliki 3 pilar utama. Yang pertama adalah prinsip ta'awun, tadi yang sudah saya jelaskan. Supervisi itu adalah ikhtiar dari pembinaan profesionalisme guru secara gotong royong demi kemaslahatan umat. Itu ta'awun, tolong menolong antar dua pihak. Yang kemudian yang kedua adalah adab. Pilar kedua dalam supervisi pendidikan Islam itu adalah harus punya adab dan ikhtiram, saling menghormati, respect. Kalau nanti kamu jadi kepala sekolah, jadi kiai, jangan terlalu mentang-mentang begitu ya Bapak Ibu, Mas Mbak. Jangan mentang-mentang jadi dari kiai, jadi kepala sekolah, terus kamu bahasannya kayak arek ini nggak sopan, lewat depan kok nggak munduk-munduk, nggak cium tangan, itu nggak menjadi barometer bagi sebuah nilai hormat gitu loh. Nah, menjaga kehormatan guru itu dengan cara tidak mempermalukan. Kalau kamu jadi pemimpin, jadi pimpinan, jangan pernah memberikan masukan dalam arti memarahi atas kesalahan guru itu di depan khalayak publik. Itu pasti sakit hati. Paham kan? Pernah merasakan? Nah, nggak suka kan kalau dimarahin di grup? Nggak suka kan kalau dimarahin di depan banyak orang, bener nggak? Itu juga kamu harus pegang bahwa kalau kamu nggak suka, berarti orang lain juga nggak suka. Jangan kalau kamu sekedar pengen menghajar orang itu kayak bahasanya memberikan pelajaran, ya nggak gitu caranya, nggak boleh. Dan harus mengedepankan komunikasi yang profetik. Apa profetik itu? Ada yang paham? Ini agak lain ya, agak di luar. Profetik itu adalah sifat-sifat kenabian. Profetik itu sifat-sifat kenabian. Sifat Nabi itu ada apa? Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Tuh. Nah, pilar utama nomor 3 adalah prinsip anti tajasus. Jadi enggak kemudian nyari-nyari kesalahan. Kamu itu bukan jasus, bukan orang yang kemudian nyari-nyari poin dengan cara melihat minusnya orang lain, menghindari prasangka. Kamu nggak boleh memfitnah, menghindari fitnah dan lain-lain. Berfokus pada potensi serta memecahkan masalah yang objektif. Jadi kalau ada permasalahan harus mendengarkan dari sisi A, sisi B, sisi C, sisi D. Nggak boleh kalau aku dengarnya dari sana udah gini, berarti hasilnya gini, nggak boleh. Gitu ya. Nah, landasan nilainya ini adalah menilaikan nilai kepesantrenan dan pemikiran dari Hadits Syekh Hasyim Asy'ari dalam ranah supervisi pendidikan Islam. Biar pemahaman kita tentang 3 pilar supervisi pendidikan yang tadi sudah saya jelaskan itu semakin mantap, mari kita lihat contoh-contoh aplikasinya di lapangan ya teman-teman ya. Karena masing-masing pilar ini punya wujud nyata. Yang pertama itu prinsip ta'awun atau tolong-menolong yang terjadi dua arah antara supervisor dengan guru. Nah, contohnya kasus itu gini. Ada kepala sekolah itu yang melihat seorang guru senior atau guru muda itu kesulitan menyusun media. Maka pembelajarannya akhirnya nggak terlalu bisa efektif. Karena
guru tersebut dalam proses pembelajarannya menggunakan pembelajaran yang digital. Nah, kepala sekolah yang memegang prinsip ta'awun itu nggak akan kemudian memarahi guru tersebut, kemudian memberikan teguran kelas atau bagaimana, itu nggak akan. Tapi yang akan terjadi apa? Kepala sekolah itu akan melakukan usaha untuk saling menolong-menolong antara guru senior dan guru junior. Jadi kayak guru senior itu meminta bantuan kepada guru junior untuk memberikan pengarahan, dan juga dia itu guru junior juga diarahkan oleh kepala sekolah untuk membantu bagaimana agar guru senior ini lebih mahir, lebih bisa menggunakan media pembelajaran digital dengan baik. Nah, kedua adalah prinsip adab atau ikhtiar. Yang kedua adalah prinsip adab atau ikhtiram. Apa itu adab atau ikhtiram? Contoh nyatanya adalah pada ada etika saat menyampaikan kritik atau masukan. Supervisor itu nggak boleh jika kemudian memarahi, karena ini sifatnya adab ya, nggak boleh mengkritik. Kemudian juga dia nggak boleh untuk mempermalukan guru, apalagi di depan kelas. Apalagi kalaupun empat mata pun nggak boleh. Nah, dengan begitu martabat dan kehormatan guru ini tetap terjaga, sehingga proses transisi transformasi informasi antara supervisor dengan guru itu berjalan dengan baik dan benar dan sukses. Kenapa? Karena gurunya merasa diayomi. Itu yang sekarang harus terjadi. Nah, yang ketiga adalah pilar supervisi menggunakan komunikasi yang profetik. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada 1, sidik, amanah, fatonah, dan juga jujur. Sidik di sini adalah menilai secara objektif dan bisa membangun tanpa harus menjatuhkan. Ini sidik. Ini harus skill supervisi yang harus kamu pelajari banget. Yang kedua adalah amanah. Amanah ini apa? Dapat dipercaya. Jadi seorang supervisor harus bisa menerima informasi kerahasiaan dari yang didapat dari guru yang bermasalah itu, dan juga guru itu juga harus bisa memberikan garansi atas saran-saran yang diberikan oleh supervisor ini berlangsung secara rahasia. Jadi nggak kemudian menyiarkan kemana-mana. Disitulah fungsi dari amanah, dapat dipercaya. Kemudian sifat nabi yang ketiga tadi saya sebutkan adalah fatonah. Fatonah itu bagaimana? Harus peka untuk membaca situasi dan kebutuhan psikologis dari guru. Jadi fatonah kan artinya cerdas ya. Cerdas itu berarti guru harus seorang supervisor harus bisa memberikan arahan atas kondisi guru dari membaca misalkan gerak-geriknya, cara bicaranya, atau mungkin difoto dulu, di capture dulu kondisi ekonomi atau keluarganya seperti apa. Akhirnya kecerdasan seorang supervisor itu sangat penting untuk memberikan arahan yang benar. Terakhir adalah komunikatif tadi ya. Komunikatif di sini adalah bagaimana menyampaikan arahan dengan bahasa yang santun, jelas dan menyejukkan. Inilah fungsi dari tablik. Tablik itu apa? Komunikatif. Nah, stimulasi studi kasus. Nih kita akan membuat diskusi ya. Kita diskusi. Silakan kamu menjawab. Di sebuah sekolah atau madrasah aliyah ada seorang guru senior yang selalu menggunakan metode ceramah atau yang monoton. Kamu pernah menemuin itu nggak? Kamu masih ingat dengan gurumu SMA dulu yang cuma ceramah? Cerita, terus kamu ditinggal tidur biarin, tahu? Ya oke. Nah, saat kepala sekolah hendak melakukan observasi supervisi, guru tersebut menolak secara halus dengan alasan sudah berpengalaman puluhan tahun dan nggak perlu diajarin lagi. Oke? Kamu sebagai Gen Z nih, kamu ini rata-rata Gen Z, lahiran 2000-an ya? Betul ya? Nanti akan ketemu di sekolah, kamu jadi kepala sekolah, entah itu pondoknya bapakmu, kemudian kamu melanjutkan. Terus di situ kemudian kamu menemukan guru senior millennials yang biasanya sulit. Anda ini baru lulus kemarin, saya ketika Anda ini sudah baru lahir, saya sudah sarjana, Mbak. Tahu ya? Itu permasalahan tuh, setiap tahun ada. Pertanyaan saya, bagaimana solusi yang bisa kamu berikan atas langkah pendekatan supervisor yang seperti apa yang sesuai dengan adab Islam? Silakan dijawab.
Kalau menurut saya tetap harus ditolong Pak, meskipun beliau itu senior dan tetap ngeyel dengan pendapatnya, tapi kita sebagai kepala sekolah tuh punya tanggung jawab untuk menolong, maksudnya dalam artian memperbaiki dari guru tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan Mbak. Kalau menurut saya, harus saling menghormati. Kepala sekolah tidak boleh mempermalukan guru di publik, di publik. Gitu. Iya. Kayak seperti Bapak ceritakan tadi, Oke. kepala sekolah tidak boleh mempermalukan guru di depan publik, di depan halayak umum. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, silakan Mas. Menurut saya harus mencari pemecahan secara objektif dan menghindari prasangka yang buruk. Oke. Baik, terima kasih jawaban yang sangat menarik. Tepuk tangan buat kalian semua. Kesimpulan dan asesmen capaian pembelajaran kita kali ini, supervisi pendidikan Islam adalah bantuan profesional yang berorientasi pada pertumbuhan guru melalui pendekatan yang humanis, kolaboratif, dan beradab. Jadi ada 3 ya, humanis, kolaboratif, dan beradab. Nah, teman-teman sekalian, ada tugas bagi kalian, yaitu menganalisis kasus dan refleksi tertulis terkait dengan konsep supervisi Islam. Ya, ini tugasnya, nanti bobotnya 5% untuk menambah nilai. Dan kalian juga silahkan download lembar kerja dan rubrik penilaiannya itu di LMS-nya Unhas. Silahkan download, kemudian memberikan penilaian atau melaporkan hasil yang tugas yang saya berikan itu lewat LMS-nya Unhas. Dan ini dikumpulkan terakhir itu besok pada jam 12 malam atau jam 11.59 begitu. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, saya ingin mendengar dulu nih kesimpulan atau pendapat yang bisa teman-teman mahasiswa sampaikan untuk resume hari ini. Silahkan angkat tangan. Oh ya, baik, silakan Mbak Laila ini ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya izin melihat catatan saya Pak. Ya. Jadi kalau dari yang saya tangkap nih Pak, poin utamanya itu perubahan peran supervisi itu sendiri. Jadi dari yang supervisi itu bersifat inspeksi satu arah, dia bergeser nih menjadi supervisi modern yang berbasis kemitraan dan coaching. Jadi lewat diskusi 2 arah itu, guru akan merasa dirangkul dan mungkin efikasi dirinya itu meningkat gitu. Jadi apalagi dalam konteks pendidikan Islam atau madrasah ya Pak. Jadi pendekatan yang humanis itu sangat tepat sekali karena bisa menyeimbangkan antara budaya menghormati atau takdim dengan tuntutan profesionalisme dan digitalisasi. Jadi guru itu bukan cuma ikhlas mengajar saja, tapi juga makin percaya diri buat berinovasi di kelas. Luar biasa sekali respon dari keberanian dari teman-teman tadi ya. Beli plus lagi sekali lagi. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman semua yang berbahagia di sini. Sekali lagi, semoga apa yang kita lakukan mendapatkan berkah manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.